넥센 히어로즈 특급 자원 마무리, 세이브왕, 방어왕, 보스턴 레드삭스 입단 배정현 디오. Seorang atlet baseball superstar Kim Ji-hyuk yang diperankan oleh Park Hae-soo ditangkap dan dipenjara. Seul geger. Ji-hyuk adalah atlet populer kesayangan mereka. Dan alasan ditangkap karena dia menghajar seorang lelaki yang berupaya memperkosa adiknya. Inilah pembukaan serial Prison Playbook, drama Korea yang diciptakan sutradara terkemuka Shin Won-ho yang dikenal di Indonesia dengan hits seperti Reply 1988 dan Hospital Playlist. Prison Playbook yang mengisahkan kehidupan di penjara dengan cara yang berbeda. Jika film atau serial lain yang melibatkan kisah narapidana lazimnya melibatkan kekerasan dan kekejian antar penghuni penjara atau dengan para sipir, serial ini justru memperlihatkan kekompakan para narapidana dengan sipir. Ada narapidana yang sudah puluhan tahun di dalam penjara yang berhati lembut, ada pecandu narkoba, ada pula yang dipenjara karena terpaksa menjadi kambing hitam penipuan yang dilakukan kantornya. Meski Ji-hyuk akhirnya berkawan akrab dengan kawan-kawan satu sel, nyawanya tetap selalu terancam oleh kelompok narapidana lain. Serial ini memperlihatkan betapa keadilan dan pengadilan tak selalu intim. Kali ini, Layar Bersama Leila Chudori akan mengundang produser Shanti Harmain yang sangat akrab dengan produksi drama Korea. Simak selengkapnya, tayangan Layar Bersama Leila Chudori. Halo Shanti, apa kabar? Lagi syuting apa nih? Cerita dong syutingnya, katanya lagi mulai syuting padahal situasi lagi heboh dengan pandemi, gimana caranya? Cerita dong. Iya, cerita dikit ya. Kita udah mulai syuting dari tanggal 2 kemarin. Filmnya Base sama Studio Antalog, film pertamanya Jason Iskandar. Oke. Story. Ini sebetulnya sudah tertunda, Lela. Harusnya syuting tuh sebelum April. Tapi waktu kita prep kena PSBB kan. Iya. PSBB. Jadi ini sudah tertunda beberapa bulan. Ketika kami layar membahas Hospital Playlist, semua penonton Indonesia ini se-Indonesia minta kita membahas Prison Playbook. Gitu ya. Jadi iya, padahal ini memang ini produksi sebelumnya saya tahu ya. Cuman saya sendiri sama seperti beberapa orang yang lain agak ngeri karena prison gitu kan ya. Kisah-kisah prison tuh kan nggak enak ya biasanya ya. Jadi apalagi pas gue baca sinopsis yang dari produser nih yang resmi, itu kan dimulainya dengan cerita seorang atlet baseball yang dipenjara karena dia memukul seseorang dan si orang ini berusaha memperkosa adiknya kan gitu. Jadi kan kita bacanya aja udah melihat, waduh ini soal ketidakadilan. Iya. Full crime. Iya, jadi artinya dia tuh melakukan itu pun sebenarnya untuk membela adiknya kan. Jadi kita belum apa-apa udah tahu, aduh ini nggak fair banget nih gitu, yang dipenjara dia pula gitu kan. Jadi waktu episode 1 aku nonton baru sedikit ya, terus aku stop loh. Aku stop karena aku merasa ini aduh gue nggak enak deh, nanti sedih gitu. Terus karena ya ini netizen pada ribut nonton mbak. Ya udah deh akhirnya gue nonton. Ya seperti juga Hospital Playlist, nggak bisa berhenti lah setelah udah mengetahui gitu ya ternyata ini cerita yang lucu. Nah aku mau tanya sama Shanti, ini gimana nih si Prison Playbook di antara karya-karyanya Shin PD yang lain? Ini kan sebenarnya karya dia yang kedua ya, yang sebelumnya kan Trio, Reply, kemudian ini Prison Playbook, baru kemudian Hospital Playlist ya. Menurutmu gimana ya, dari 3 itu yang paling bagus yang mana? Sebelum kita membandingkan dengan kisah penjara yang lain ya. Lala jangan suruh aku pilih karyanya. Semuanya bagus ya. Sulit. Ini aku baru menonton Reply 94 dan jatuh cinta lagi. Cinta ya. Won't help me. Tapi yang membedakan Prison Playbook dengan
film-film atau serial penjara yang lain seperti Prison Break, yang terakhir itu Prison Break atau Alcatraz atau Orange is the New Black, itu apa? Prison yang I love is Shawshank Redemption tentunya. Oh, film ya, itu film. Iya. Kan basically Yeah, set of in course. prison, right? Yes, Gitu. yes. Dan untuk saya cerita prison itu adalah cerita kemanusiaan yang cukup memperlihatkan kompleksitas humanity. Yeah. Karena melawan melawan sifat kita yang ingin ada kemerdekaan, ya kan? Yeah. It's also about reflektif, ya, manusia yang berdosa atau yang bersalah itu apa, ya? Kan sesuatu yang tidak selalu hitam putih, begitu. Kemudian yang ketiga adalah juga loneliness. Oh iya. Ya, loneliness dan ketergantungan dengan manusia lain yang ada hierarki dan sangat terbatas lah kira-kira. Jadi ada elemen bromance, the ultimate bromance. Kedua, dan ini sebetulnya konsisten dalam karya-karyanya P.D. adalah social commentary mengenai society mereka gitu, yang ditanam di dalam cerita prison ini gitu. Kan sebetulnya kalau kita lihat cerita prison yang lain tuh semua kejadian mungkin hampir 100% ada di dalam prison. Kalau ini kan karena kita mengupas setiap karakter dan kita berkunjung kepada kehidupan setiap karakter di luar penjara. So basically itu menjadi varian yang beda. Iya, jadi ada yang di luar atau ada flashback dari masing-masing karakter kenapa dia sampai di penjara gitu kan. Betul. Itu sih yang membuat amat sangat menarik ya, dan agak membedakan dengan mungkin cerita-cerita penjara yang lain yang lebih fokus kepada tetap karakter tapi intensitas mereka di dalam prison itu sendiri. Sebenarnya ada sedikit yang mirip kayak gitu sih, Shan, sedikit, tapi yang Orange is the New Black juga agak begitu. Tapi bedanya dia terbalik, dia cewek-cewek semua dan mereka juga masing-masing ada flashback kenapa mereka di penjara gitu. Dan namanya itu karena Amerika, mereka sedikit lebih berani ya. Jadi LGBT-nya mereka lebih berani, bahkan sampai jauh ya, namanya juga Amerika. Sementara kan kalau yang Korea, aku pengen tahu, oke, ini ada tokoh gay-nya gitu ya, tapi kan tahu sendiri lah ya, Korea ya sangat subtle. Oke, jadi yang membedakan itu bahwa ada bromance dan social commentary. Bisa lebih dalam nggak? Social commentary-nya ada di mana aja nih? Maksudnya social commentary yang ada banyak variannya juga, bisa ada banyak ceritanya ya. Ya. Tentunya satu adalah story of corruption. Oh iya. Ya, story of corruption. Kemudian story of siapa yang lebih punya kekuasaan dibandingin yang lain. Apakah itu di dalam penjara itu sendiri, gitu, dalam penjara itu sendiri, dan juga hubungannya kepada mereka yang siapa mereka di luar. Nah, yang lebih menarik lagi sebetulnya ini adalah crux daripada inti daripada ceritanya adalah saya suka kontras cerita di mana si pembuat cerita dan P.D. mengambil karakter seorang pemain baseball yang kaya dan tenar luar biasa, kemudian dicemplungin, langsung di-drop masuk. Jadi kontras luar biasa. Jadi di mana ada, kan drama itu adalah when you have this collision, ditabrakan. So this is brilliant. Seseorang yang mempunyai privilege, tenar, uang, dan semua di strip bare dari semua itu dan masuk ke dalam keluarga para penjahat, para napi. Dan yang paling lucu adalah sebenarnya yang saya tunggu-tunggu di setiap episode, reaksi. Betul. Kan paling lucu kan sebenarnya reaksi bosnya.
bosnya yang the big bossnya kan norak Iya, banget, dia kan fans kan, ah, iya kan, iya, dan dia iya. tahu how to apa ya, ngambil hati bosnya. Dia bilang, oh kita kan seperti kakak adik, we're like brothers. Terus langsung dia merasa oh my god, saya dianggap adik kakak sama sama atlet ini gitu. Untuk Hmm, membuat karakter Kim Jae Hyuk yang dimainkan oleh Park Hae Soo, ya. ini dia selain dia tenar, dia seorang atlet ternama, dan dia apa, pokoknya dia tuh lagi up and coming lah ya, sebetulnya udah mau ke internasional, terus ya keburu masuk Ya, penjara. ya, Tapi dibuat dia tuh agak blow on, dia kan agak ya. blow on, naif, iya kan. Biasanya kan Hmm, kalau protagonis ya agak pinter lah ya, nggak usah brilian banget real, ini kan dia blow real. on. Ya. Why do you, ya it's funny sebenarnya, tapi well, tell me, because you're a producer, why do they create someone like that, ya, bahwa dia itu terkenal dan sebagainya, dan bahkan punya pacar yang cantik, yang sebenarnya jauh lebih pintar daripada dia, dan dianya tuh dibikin naif dan blow on. Jadi tidak dibuat konsep, oh oke, dia adalah super, I don't wanna use superhero, bahwa oh dia tuh sebetulnya tidak salah, dia tuh apa namanya, dia tuh sempurna. Jadi karakter di sini adalah tidak ada yang sempurna, and that's the beauty of Iya, Prison Break. iya. Ya. Dan juga ada karakter, nih kita masuk ke karakter ya. Misalnya juga Ya. ada, sebelum kita nanti akhirnya ngomongin Min Chui yang bikin kita sedih. Yes, yes. Aduh, udah deh si raksasa itu. Tokoh kapten itu yang dari Ya, militer. Itu kan awalnya kita takut sekali kan sama dia kan, karena ya, dia ya. kelihatannya pembunuh berdarah dingin. Tapi pelan-pelan kemudian ya itu dikasih Captain Yu, dikasih Captain Yu. Ya, kapten apa, kapten ya, kapten Hugh, ya, ya. ya. Nah, Dimainkan oleh Jung Hae In. ya, yang sekarang muncul terus di Netflix gue tuh film-film dia yang lama. Iya. Kayaknya Karena aku nonton dia dulu actually pertama nonton dia di Goblin. dia main di Something in the Rain, Something in the Dia Rain. Something in the Rain. Ya, saya nonton dia di Something in the Rain. And then lihat dia di sini. Awalnya kan dia menyeramkan sekali, tapi then Ya. again the reveal gitu. Jadi Prison Playbook ini jago sekali ya revealnya. Dan Iya. revealnya itu tepat dan tidak hanya dibeberkan seperti, jadi kompleksitasnya terjaga. Iya. Habis itu timingnya, aduh, it's such a beautifully crafted. Tapi series. Shin Pede itu kan memang selalu begitu, Iya, menyembunyikan berbagai hal, nanti di endingnya kita dikejutkan. betul. Meskipun betul. nggak elemen kejutannya kalau di seri yang lain tidak sedahsyat di Prison Playbook ya. Sekarang Santi, saya mau nanya tentang tokoh Min Chui. Ini tokoh yang populer banget gitu ya, di mana-mana dibicarakan gitu ya. Dan si Min Chui ini yang diperankan oleh Choi Mo Sung ini selalu tampil, selalu tampil ya di Reply. Main big film juga karena he's such a good Iya, actor. he's a very famous Korean actor. Jadi di Reply dia ada, di Hospital Playlist dia sebentar cameo, dan di sini dia penting sekali ininya, perannya gitu ya. Komentarin deh, ini gimana napi yang paling lama 22 tahun dan paling mendebarkan nasibnya ya, karena kita semua menungguin kapan dia bisa keluar, dan sampai itu sipirnya juga ikut-ikutan deg-degan. Itu salah satu adegan yang terbaik menurut saya. Nah, di awalnya kan kita nggak berpikir seperti itu, Lela. Enggak. Di pertama kali Jae Hyuk masuk kan sebetulnya dia cukup antagonistik gitu, maksudnya. Tapi tidak pernah terkira seberapa antagonistik, jadi kita masih berpikir, oh dia mungkin, karena diingat nggak waktu sebelum masuk penitentiary dia masih di detention centernya. Betul. Itu kan juga. Nah di situ dia diperlihatkan like a really big big teddy bear gitu, yang blow on, yang lucu gitu. Sementara di sini kan dia sebenarnya ditakuti ya. Betul. Jadi dia benar-benar hampir kayak Robert De Niro-nya Korea barangkali ya. Benar-benar masuk gitu ke dalam dalam story arc-nya si Min Chul ini, maksudnya so many things happen to him. Betul. So many, maksudnya discovery keluarga. Betul. Kemudian apakah dia akan parole apa tidak, akan bisa keluar untuk parole apa tidak.
jadi dramanya cukup sharp gitu. Sharp. Ini kan kita juga ada aktor kesayangan saya si Kyu Hong, cuman saya di situ merasa Kesayangan kita Lela, oh aktor aku kesayangan kita benar. kita ya. Kita dari semua ya Lela. Yes, but aku ada tambahan baru nih. Aku seneng sama Ya. Jung Hae In yang jadi Kapten Yo. Ya, kemudian ya. Seneng banget sama dia. Biasanya aku sama tokoh militer kurang suka loh. Dia itu kalau kita nonton Something in the Rain, dia itu adalah aktor yang sangat baik delivery intensity, Iya. Yeah. like reprise. Nah, Hmm. and that is Captain Yu gitu, Iya. bahwa dia tetap, maksudnya kan sesuatu yang ketidakadilan terjadi pada dia. Iya. Dan dia jadi keras gitu. Ya, dia harus tetap, dan kemiliterannya dia jaga dan Iya. lain-lain. Ya, hampir semua itu ada tragedi dan hampir semua, nggak semua tapi hampir semua ya, tokoh-tokoh yang di dalam satu ruangan itu sebenarnya masuk penjaranya tuh nggak selalu karena kriminal, tetapi karena yang satu karena ngebela orang, yang satu karena difitnah, yang satu karena menjadi korban di kantornya, si kantornya suruh cover, lu deh yang ngaku ya melakukan penggelapan ini ya kan, si Dr. Go. Jadi tidak semuanya benar-benar melakukan kriminal itu, gitu ya. Atau jenisnya beda-beda. Iya. Ada yang white collar, ada yang Iya, sure. Itu jenisnya, tapi maksud saya bukan pure memang karena jahat gitu loh maksudnya, gitu ya. Kecuali kan ada tuh satu yang memang penipu ya, yang rambutnya putih tuh saya lupa namanya. Nah, melihat ini Shanti merasa nggak ini adalah strategi si Shin agar kita tuh rooting for the characters gitu loh? A little bit yes gitu. Karena saya tidak punya referensi apapun sebuah penitentiary di Korea itu apakah memang benar kategorinya begini, maksudnya ini kasarnya napinya yang semua bunuh jadi satu gitu loh, atau penggelapan, maksudnya white collar crime mungkin tempat yang lain. I really don't have any reference gitu. Jadi ini kan kita telan bulat-bulat kan bahwa mereka digabung gitu. Kalau saya melihatnya mungkin on one side adalah yes to root for the characters. Nomor 2 adalah balik lagi kepada konteks social commentary tadi, Lela. Dia kayaknya ingin memberikan range itu gitu, bahwa this is white collar crime. This is white collar crime, ketidakadilannya di sini. This is bullying, structured bullying yang akhirnya dia dituduh, dia di frame. Itu benar-benar memang gangster, memang pembunuh tapi mungkin manslaughter. Kan ini ya, maksudnya banyak sekali ya ininya gitu. Nah, aku mau tanya tentang nasib si yang Luni yang narkoba itu. Saya nggak mau panjang lebar tentang dia karena banyak sekali suspense dan banyak sekali hal-hal yang nantinya jadi spoiler. Tapi mau tanya treatment terhadap kisah LGBT di dalam serial ini gimana menurut Shanti? Kedua, ending dari nasib dia sebagai pengguna narkoba. Jadi dia bukan dealer tapi dia pengguna gitu ya. Itu saya mau tanya dua hal itu. Saya yakin ini pasti has something to do with sistem di Korea juga gitu loh. Kalau my personal subjective opinion, I think of course the LGBT tidak sampai ditelusuri sampai it's only on the surface, cukup on the surface. Tapi kira dari yang saya lihat ini cukup menarik sih, Leo. Karena aku jarang lihat kita LGBT dalam Korean series ya, at least yang saya tonton gitu. Mungkin yang lain aku belum pernah melihat. Nah, in a way, in the end, it becomes a tender love story gitu. It is a tender love story. Jadi akhirnya dia mengambil rute love story gitu, bahwa there are these two young men, basically they fell in love gitu. Dan it's about a love. Pertama udah LGBT, kedua adalah one of them is a drug addict kan. Jadi dan it's about positioning the other lover of
should I turn him in or not? Yeah. Gitu. Itu sih akhirnya rute daripada LGBT story-nya adalah not per se LGBT rights route gitu, tapi more on they are lovers. Tapi ini loh, satu lagi persoalan nasib orang-orang yang drug addict di dalam serial ini gitu ya. Endingnya kan tragic sekali ya untuk si Luna ini. What do you think of that? I think that's what mungkin itu personal point of view-nya makersnya kan, bahwa it's quite punishing ya basically. It is. Di dalam cerita ini kan very punishing banget, dalam arti kata there's no way out. Once you are a druggie, you are forever a druggie. Basically that's the statement. Aku bagian itu agak kritis sih karena aku merasa doom banget sih gitu loh. Terlalu doom, terlalu gelap loh itu. Sebenarnya kasihan aja saya. Oke, dan ini pertanyaan terakhir. Adegan atau tokoh mana yang paling Santi suka? Tadi kan udah nyebut ya tokoh yang paling suka. Aku bisa kasih dua-duanya. Oke. Ya, so tahu nggak sih? Saking suka materialnya. Oke. Sip, yang mana? Karakter adalah Sipir Paeng. Yes. So, dia kan sering ngomong manggil orang dengan kata-kata kasar kan gitu ya, tapi sebenarnya hatinya baik banget gitu kan. I think he's the sweetest. He's the sweetest, he's the nicest person on earth, tapi dia ngomongnya kasar. Menurut aku dia juga the sweetest, dan performance pemainnya Jung, namanya susah banget ya. He as an actor, he is so good. Iya, dia bagus banget. Dia bagus banget, dan juga cara bagaimana ceritanya mereveal karakternya dia juga amazing. I love this character so much. Karena ngomongin Paeng jadi inget kapten siapa sih sipir yang satu. Sipirna. Oh my god. Kalau aku melihat si Pirna dengan kepala penjara itu, si kepala penjara yang comedic relief ambil terus, itu kayak Thompson Twins. Jadi si Pirna selalu berpikir bahwa dia jauh lebih pintar daripada kepala penjara. Sitting on that, dia selalu bilang, why am I here? Why is he there? Gitu kan. Sementara si kepala penjara selalu membutuhkan afirmasi dari si Pirna, kita buat ini, right? Gitu. Dan itu tapi kalau dia udah keluar tegasnya, dia akan keluarin bosnya bahwa no, gue mau ini dan gue perlu lo di situ gitu. Terus dia diem gitu. By the way, dia juga main di Hospital Playlist. Yes. Ingat? Jadi lawyer. Oke. Adegan favorit adalah di gereja. Banyak dong yang di gereja kan? Satu. Kan ada yang di gereja yang si Juhek teriak-teriak karena kalau yang itu, yang dia teriak-teriak, yang dia bilang kalau ke gereja lagi nyanyi lu bisa teriak-teriak supaya lepas itu. Yang itu ya. Okay. That was really good karena itu seperti terapi kan ya. Yeah. But we didn't expect because you want to go to church yes I do and you thought gimana? That was sumpah serapa. Lucu banget. Aku favoritku waktu Mincu itu menunggu untuk keluar. Itu that was keren sekali. Oke. Thank you for all this talk about Prison Playbook, dan semoga nanti next time kalau udah ada serial terbarunya Shin ya, mungkin season 2-nya Hospital Playlist, kita ngobrol lagi ya. Good luck with your movie ya. Thank you, doain ya. Ya, pasti. Ya, bye-bye. Bye. 배정이 언니 여기서 뵙네요. 김재혁 선수가 법정 구속을 선고받았습니다. 김재혁 선수 오늘 잠 못 자겠다. 걱정하지 마. 여기도 다 사람 사는데. 응? 잘 버틸려나 모르겠다. 아주 호구 잡히기 딱 좋은 성격이야. 나 여기 얼마나 더 있어야 돼요?